sebagian keluarga yang apa ya, kayak merasa kalau ada aku di situ tuh kayak semuanya tuh dipisahin gitu loh. Kayak alat makan, minum, kamar mandi. Biasanya sih takut, ya badan berubah drastis, yang dulunya gemuk jadi kurus, sering lemes, tapi ya gitu jadi takut keluar rumah. Di situ banyak anak-anak yang HIV positif. Mendingan kita usir aja mereka dari sini. Kasus Human Immunodeficiency Virus atau HIV di Indonesia tahun 2003 meningkat ribuan kasus. Menurut data Kementerian Kesehatan, ibu rumah tangga menjadi salah satu penyumbang terbesar dengan angka mencapai 35% dari total kasus yang ada. Dalam konferensi pers bertajuk Melindungi Anak dari Penyakit Menular Seksual, juru bicara Kementerian Kesehatan Dr. Muhammad Syahril menyebutkan setiap tahun terdapat penambahan kasus HIV baru pada kelompok ibu rumah tangga sebesar 5.100 orang. Sementara, menurut Profesor Dr. Zubairi Zurban, penemu kasus pertama AIDS di Indonesia, kasus HIV pada ibu rumah tangga mayoritas terjadi akibat tertular dari pasangannya. Ibu rumah tangga tertular karena suaminya tertular, namun ada juga ibu rumah tangga yang tertular karena perilakunya. Jadi ada juga ibu rumah tangga yang sebelumnya pernah pakai narkotik, itu bisa tertular, tidak hanya dari suami, bisa juga dari narkotik, bisa juga dengan cara yang lain. Namun sebagian besar, tidak semua, ibu-ibu rumah tangga yang di Indonesia ini tertularnya dari suaminya. Jadi misalnya suaminya pengguna narkotik atau suaminya melakukan hubungan seks dengan banyak orang. Melalui penelusuran di lapangan, tim iNewsFile menemui Hages Budiman, seorang ibu rumah tangga yang juga merupakan penyintas HIV/AIDS selama lebih dari 17 tahun. Hages terdiagnosa positif HIV/AIDS dari sang suami yang sebelumnya merupakan pecandu narkoba. Awal terinfeksi itu di tahun 2006. Itu awal tahu dari almarhum suami aku yang waktu itu tuh sempat sakit gitu ya, dalam waktu 2 minggu itu dia mengalami wasting syndrome. Wasting syndrome tuh tiba-tiba dia kehilangan berat badannya, menyusut gitu ya, lebih dari 10% berat badan normalnya dia. Makin lama makin memburuk, jamurnya mulai banyak di mulut, nggak bisa makan segala macem. Ternyata begitu dicek hasilnya positif. Nah, karena dia punya istri dan saya juga baru melahirkan, pada saat itu baru melahirkan 40 hari. Jadi ya mau nggak mau kan istrinya juga harus dicek. Sempat dinyatakan negatif HIV/AIDS, Hages fokus dengan pengobatan sang suami dan mengurus anaknya yang masih bayi. Namun 3 bulan berselang, saat sang anak yang baru berusia 4 bulan tiba-tiba jatuh sakit, disinilah Hages harus menerima kenyataan bahwa dirinya juga positif HIV. Awalnya hasilnya masih negatif, tapi 3 bulan kemudian anak saya sakit. Dari situ saya mulai curiga, karena kan saya kan melakukan saya memberikan ASI eksklusif ya pada anak saya gitu. Ternyata pas dari kecurigaan saya itu saya cek, ternyata hasilnya saya positif juga. Ujian Hages tak berhenti di situ. 5 bulan setelah dinyatakan positif HIV, kondisi suaminya terus memburuk hingga akhirnya meninggal dunia. Dia ngelihat bagaimana hancurnya aku, bagaimana hancurnya dia juga. Akhirnya dia nggak survive gitu. Dia cuma bisa survive 5 bulan dari dia awal terdiagnosa HIV gitu. Nah itu pastinya nggak gampang sih. Suami aku meninggal gitu kan di usia pernikahan kita yang masih dini, dan aku harus ngejalanin hidup
ya berjalan sendirian jadi single parent itu yang paling nggak gampang sih itu sih. Tidak saja berjuang dengan melawan penyakitnya, Hages juga harus kuat melawan stigma buruk dari orang lain, bahkan dari keluarganya sendiri. Tapi ada sebagian keluarga yang kayak merasa kalau ada aku di situ tuh kayak semuanya tuh dipisahin gitu loh. Kayak alat makan, minum, kamar mandi, kayak gitu tuh semuanya tuh dipisahin. Dari layanan kesehatan di luar ya begitu ya. Kalau tadi ya, kalau aku datang dengan full makeup segala macam, wah diliatin dari atas ke bawah. Sampai pernah juga ada yang nanya, "Mbak biasa mangkal di mana? Rate-nya berapa?" Meski sering menerima stigma buruk, Hages tak ambil pusing. Bagi Hages, perilaku tersebut terjadi karena kurangnya informasi di masyarakat terkait HIV/AIDS. Pasti ada rasa tersinggung atau bagaimana itu udah pasti gitu. Cuma sekali lagi aku berpikir secara positif aja gitu, bahwa mereka melakukan itu karena mereka tidak tahu gitu, karena mereka kurang informasi, karena mereka kurangnya edukasi gitu. 5 tahun menjadi orang tua tunggal, Hages kembali berumah tangga dengan sesama orang dengan HIV atau ODHIV, yang juga seorang aktivis HIV, Samsu Budiman. Tahun 2011 bersama dengan sang suami, Hages membangun LSM Kuldesak di Depok, Jawa Barat. Sebuah wadah untuk memberikan penyuluhan sekaligus mendampingi orang dengan HIV dan pengguna nafza. Pas begitu aku menikah sama yang sekarang ini gitu ya, alhamdulillah support dari beliau ya, kita walaupun kita sama-sama seorang ODIF gitu ya, sama-sama ODIF ya, kita ngejalaninnya tuh sama-sama saling support gitu, saling support, saling menguatkan. Jadi kalau ya dia sakit ya aku rawat, aku sakit ya dia rawat gitu. Menjalankan program pencegahan penularan HIV ibu ke anak atau PPIA, dari pernikahannya yang kedua, Hages dan sang suami dikaruniai 2 anak yang terlahir negatif HIV. Untuk proses programnya sendiri, yang pertama aku harus terapi obat ARV minimal 6 bulan. Terus udah gitu yang kedua aku harus dicek viral load-nya, itu yang paling penting ya. Viral load ini jumlah virus aku itu harus undetectable, tidak terdeteksi. Yang ketiga, CD4 atau sel kekebalan tubuh aku itu harus ada di angka normal. Angka normalnya itu adalah 410 sampai 1599. Yang keempat, aku tidak punya infeksi oportunistik lain, seperti ada virus-virus lain, rubella kah atau apalah gitu ya. Jika semua syarat program PPIA bisa dipenuhi, maka ibu ODIF bisa melahirkan secara normal dan menyusui sang anak tanpa khawatir anak terinfeksi HIV. Untuk proses melahirkannya, untuk sekarang ini sebenarnya boleh ya untuk melahirkan normal dan juga memberikan ASI eksklusif pada babynya, itu boleh banget. Tapi dengan program PPIA tadi, dengan syarat-syarat yang 4 syarat itu tadi ya. Minimnya informasi bagi ibu rumah tangga yang terdeteksi HIV beresiko tinggi untuk menularkan virus tersebut kepada sang buah hati. Lalu bagaimana anak-anak dengan HIV berjuang melawan penyakitnya sejak usia belia? Selengkapnya hanya di iNewsFile sesaat lagi. Program yang selanjutnya kita periksa anaknya. Anaknya pun positif dalam 1 hari. 3 orang ketahuan terinfeksi HIV gitu. Itu seperti disambar petir. Meskipun resiko penularan HIV/AIDS dari ibu hamil yang positif di bawah 10%, nyatanya di Indonesia kasus anak yang terlahir dengan positif HIV jumlahnya masih mencapai ratusan setiap tahunnya. Menurut juru bicara Kementerian Kesehatan Dr. Muhammad Syahril, kasus HIV pada anak usia 1-14 tahun mencapai 14.150 kasus. Angka ini bertambah setiap tahunnya, sekitar 700 hingga 1.000 anak. Sebut saja namanya Gagah, pemuda penyintas HIV yang baru mengetahui dirinya terinfeksi HIV setelah sang ibu meninggal dunia di tahun 2021. Setelah kematian sang ibu, kondisi tubuh Gagah mendadak drop selama beberapa minggu dan tak kunjung sembuh. Hingga akhirnya ia menjalani sejumlah pemeriksaan dan didiagnosa dokter mengidap HIV. Awal mulanya tuh setelah mama sakit terus meninggal.
Terus setelah mama meninggal tuh beberapa hari kemudian, beberapa minggu aku tuh merasa sakit-sakit. Awalnya sih nggak tahu sakit apa, tapi lama kelamaan aku terkena HIV. Usai ditinggal ibunya, Gagah yang saat itu masih berusia 16 tahun harus mencari tahu sendiri informasi mengenai virus HIV yang ada di dalam tubuhnya. Aku nggak cari tahu dulu, aku jalanin obat itu dulu, yang TB, baru pas itu aku cari searching apa itu HIV. Rasanya sih takut, ya badan berubah drastis, yang dulunya gemuk jadi kurus, sering lemas, tapi ya gitu, jadi takut keluar rumah, jadi di rumah aja kalau itu. Kini, Gagah sudah berusia 18 tahun. Ia sudah paham dan mencoba menerima keadaannya yang berstatus HIV positif. Ya enggak sih, cuman ya bedanya itu, ya dia nggak ada apa-apa, aku ada virus gitu. Untuk itu sih makan teratur, minum air yang banyak, sama itu aja, rutin minum obat. Jadi pada anak yang terinfeksi dari ibunya, kalau tidak diobati lama-lama juga sakit dan meninggal. Jadi penyakit infeksi HIV sekarang itu masih penyakit yang serius yang bisa menyebabkan kematian kalau tidak diobati. Namun penyakit ini sekarang kalau sudah dideteksi, sudah didiagnosis dan minum obat teratur, maka tidak lagi menular, tidak lagi menyebabkan kematian. Kecuali kalau putus obat kemudian. Gagah yang telah lulus sekolah menengah atas kini melanjutkan pendidikan di Akademi Keperawatan. Gagah memilih menekuni dunia medis bukan tanpa alasan. Gagah memiliki cita-cita bisa membangun rumah sakit untuk anak-anak yang hidup dengan HIV seperti dirinya. Ya untuk kedepannya mudah-mudahan nanti bisa bantu banyak orang, terutama yang kayak saya. Dan mudah-mudahan kedepannya bisa bangun rumah sakit. Semangat terus. Menyandang status positif HIV, Gagah kini tinggal bersama puluhan anak dengan HIV di asrama Yayasan Vina Smart Era, milik Bidan Ropina Tarigan. Sebuah rumah yang menampung anak dengan HIV/AIDS atau ADHA yang dibangun sejak 2007. Kalau anak yang yatim piatu itu banyak sekali yayasan yang ingin membantu gitu. Tetapi kalau anak dengan HIV itu sedikit sekali ya, dan jarang sekali. Jadi saya pikir nggak ada salahnya lah hidup saya abdikan buat mereka, karena diskriminasi pun masih kenceng banget sama mereka. Berawal dari rasa prihatinnya ketika ditugaskan sebagai bidan sukarelawan di Puskesmas Tambora, Jakarta Barat. Bidan Ropina yang kala itu bertugas melayani pasien ketergantungan narkoba jenis suntik, akhirnya memilih membangun yayasan untuk merawat anak-anak dengan HIV/AIDS. Kita itu menemukan anak-anak dari pengguna jarum suntik tadi gitu. Loh, kok ternyata ada ya anaknya. Kita periksa lah ceritanya ibunya dulu. Kita periksa ibunya, ternyata ibunya positif. Begitu kita periksa ibunya positif, program yang selanjutnya kita periksa anaknya. Anaknya pun positif dalam 1 hari. 3 orang ketahuan terinfeksi HIV gitu. Itu seperti disambar petir. Jadi saya merasa, duh kasihan amat ya sampai sebegini parahnya seperti itu. Jadi timbullah pemikiran saya apa yang harus saya lakukan. Melalui Yayasan Vina Smart Era, Bidan Ropina sudah merawat sekitar 148 anak dari usia 2 tahun hingga 19 tahun dengan HIV/AIDS dari wilayah Jabodetabek. Hidup satu atap bersama para anak dengan HIV di lingkungan padat seperti Tambora sering mendapat cibiran dari masyarakat sekitar. Jadi kira-kira 2017-an itu ya kalau nggak salah. Orang bilang begini, itu di situ banyak anak-anak yang HIV positif. Mendingan kita usir aja mereka dari sini, jangan mereka tinggal di sini, nanti anak-anak kita tertular. Itu saya mendengarnya tuh berlinang air mata gitu. Bahkan sampai saya dipanggil ke kelurahan,
oh, udah tutup aja yayasannya. Itu muka saya dan gestur tubuh saya pada saat itu. Mau siapapun yang ada di situ, saya nggak takut. Saya bilang, saya dulu langkahin, baru anak-anak. Tidak memiliki donatur tetap, Yayasan Vina Smart Era mampu bertahan melalui bantuan dari teman, kerabat, dan keluarga bidan Ropina. Bidan Ropina berharap agar pemerintah memberikan perhatian lebih memprioritaskan yayasan seperti miliknya. Saya berharap sama pemerintah, ini kan mudah-mudahan pemerintah juga menonton ya. Kalau ada tempat-tempat yang seperti ini, kalau boleh diprioritaskan. Karena terus terang aja SDM kita tuh sedikit sekali. Hanya saya dan Bapak dan yang asisten ada 2. Lalu bagaimana cara penyintas HIV bertahan dan bagaimana mengantisipasi penyebaran virusnya? Selengkapnya hanya di iNews File sesaat lagi. Hingga kini, terinfeksi Human Immunodeficiency Virus atau HIV/AIDS masih menjadi momok menakutkan bagi masyarakat Indonesia bahkan dunia. HIV dan AIDS merupakan 2 gangguan yang berbeda. HIV adalah virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh manusia. Sedangkan AIDS, kondisi akibat serangan virus HIV. Hingga kini, belum ditemukan obat untuk menyembuhkan virus ini. Jadi kalau HIV itu nama virusnya Human Immunodeficiency Virus. Kalau orang tertular HIV itu dia bisa mula-mula sakit infeksi HIV. AIDS adalah tahap lanjut dari penyakit infeksi HIV. Infeksi HIV. Sedangkan dua-duanya infeksi HIV maupun AIDS penyebabnya adalah virus HIV, virus imun deficiency virus. HIV merupakan jenis virus yang rapuh. Virus ini tidak bisa bertahan lama di luar tubuh. Sampai saat ini hubungan seksual masih menjadi cara penularan HIV yang paling sering terjadi. Bahkan pada beberapa kasus, virus penyebab penyakit AIDS ini menular melalui seks secara oral jika ada luka pada mulut pengidapnya. Selain itu, penularan juga bisa terjadi karena cairan dari vagina maupun penis. Beberapa cara penularan HIV lainnya yang jarang disadari masyarakat diantaranya, virus HIV juga bisa menular melalui darah dengan cara transfusi. Wanita hamil dapat menularkan virus HIV ke janin melalui plasenta dan dari ASI ibu yang sedang menyusui. Pemakaian jarum suntik pada orang-orang yang menyalahgunakan narkoba. Penularan HIV juga bisa terjadi melalui jarum yang terdapat pada alat pembuat tato. Meski bertujuan untuk menyelamatkan nyawa seseorang, transplantasi organ tubuh amat riskan dengan penularan HIV. Petugas kesehatan juga memiliki resiko terinfeksi virus HIV ini, karena mereka seringkali berurusan dengan darah pasien atau jarum suntik yang bisa menjadi media penularan. Virus HIV menyebabkan melemahnya sistem kekebalan tubuh seseorang. Hal ini karena HIV menginfeksi serta merusak sel CD4 yang berperan penting dalam sistem imunitas tubuh. Maka dari itu, penyintas HIV ini rentan terkena penyakit tertentu, seperti tuberkulosis, toksoplasma, hingga beberapa jenis kanker dan penyakit lainnya. Jadi bisa otak, misalnya tadi disebutkan toksoplasma otak, bisa juga saluran cerna, itu kalau di mulut tenggorokan itu bisa namanya kandidiasis, kemudian kalau paru bisa kena TBC, demikian pula kalau buruk banget itu bisa terkena kanker sekitar anus, bisa juga terkena kanker Kaposi. Jadi pada prinsipnya seluruh bagian tubuh bisa mengalami dampak buruk. Obat ARV atau antiretroviral wajib diminum setiap hari oleh penyintas HIV/AIDS. Obat ARV berfungsi menghambat pertumbuhan sel virus HIV dalam tubuh penderitanya. Selain itu, dengan rutin minum obat ARV, resiko penularan HIV ke orang lain menjadi sangat rendah. Obat antiretroviral tidak boleh tertunda, harus segera minum obat apapun kondisi
pasiennya. Dan terbukti sekarang ini yang tetap sehat setelah minum obat di atas 20 tahun banyak. Ada satu pasien saya yang sekitar 31 tahun minum obat antiretroviral dan sekarang kondisinya bagus. Dari sebagian besar pasien saya setelah minum obat antiretroviral itu virusnya jadi minim sekali sehingga tidak menular. Antiretroviral atau ARV menjadi sebuah kebutuhan bagi penyintas HIV. Untuk mendapatkan obat ARV cukup mudah. Sejumlah layanan kesehatan hampir seluruhnya menyediakan obat ARV. Hagas menuturkan, sejak tahun 2004 pemerintah telah memberikan obat ARV secara gratis. Kalau untuk ARV sendiri itu memang sudah digratiskan dari tahun 2004 gitu ya, itu udah ada programnya dari pemerintah. Jadi pemerintah dengan dukungan dana donor luar gitu ya, itu udah bisa di cover tuh ya, ARV-nya kita gratis. Yang bayar itu adalah konsultasi kita sama dokter ya. Jadi kan ada biaya administrasi rumah sakit atau puskesmas atau layanan kesehatan ya, atau klinik-klinik, itu kan pasti ada biaya administrasinya, biaya konsultasi dokternya. Nah, itu yang sekarang ini sudah bisa juga di cover sama BPJS. Setiap penyakit diyakini ada obatnya, termasuk HIV/AIDS, meski hingga saat ini masih terus dicari oleh para ahli medis di seluruh dunia. Pendidikan seksual dan edukasi terkait HIV/AIDS menjadi kunci untuk menekan penyebaran sekaligus hidup berdampingan bersama orang dengan HIV/AIDS atau ODA. Agar tidak ada lagi diskriminasi, apalagi perundungan atau pengucilan bagi mereka yang terinfeksi HIV/AIDS. Menjauhi narkoba, setia pada pasangan dengan tidak bergonta-ganti dan tidak berperilaku seksual menyimpang diyakini masih menjadi cara paling ampuh untuk menghindarkan diri dari jeratan HIV/AIDS yang mematikan. Jadi, jangan bilang Anda tidak tahu akan permasalahan ini, karena kami sudah memberitahukannya.